Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardhani selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran biologi. Saya Putri Mahwati dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 2011060340. Jenis dan karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran digolongkan menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, kemudian visual, dan gerak. Anderson menggolongkan menjadi 10 media. Yang pertama yaitu audio, berupa kaset audio, kemudian siaran radio, CD, telepon. Kemudian yang kedua yaitu cetak, berupa buku pelajaran, modul, maupun gambar. Yang ketiga yaitu audio cetak, berupa kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat yaitu proyeksi visual diam, berupa overhead transparansi atau OHT, maupun film bingkai. Yang kelima yaitu proyeksi audio visual diam, berupa film bingkai slide bersuara. Yang keenam yaitu visual gerak atau film bisu. Kemudian yang ketujuh yaitu audio visual gerak, berupa film gerak bersuara atau video maupun televisi. Yang kedelapan yaitu objek fisik, berupa benda nyata, kemudian model maupun spesimen. Yang kesembilan yaitu manusia dan lingkungan, berupa guru, pustakawan maupun laboran. Yang kesepuluh yaitu ada komputer atau berupa AI. Berdasarkan kompleks suara yaitu media kompleks berupa film, TV maupun video, dan media sederhana berupa slide, audio, kemudian transparansi maupun teks. Selain itu, menggolongkan media berdasarkan jangkauan yaitu media massal. Kemudian media kelompok berupa kaset audio, video, OHP maupun slide. Kemudian media individual yaitu untuk perorangan berupa buku maupun teks ataupun telepon. Untuk kali ini saya akan mengklasifikasikan menjadi 3 yaitu audio, kemudian visual, dan audio visual. Yang pertama ada media visual, yaitu media yang tidak diproyeksikan. Medianya seperti media realita, yaitu benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media ini yaitu dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa, misalnya yaitu untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Yang selanjutnya yaitu model. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realita, misalnya yaitu untuk mempelajari sistem gerak, kemudian pencernaan, pernapasan, peredaran darah, sistem ekspresi, dan syaraf pada hewan. Yang selanjutnya yaitu media grafis, di mana dia tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsinya yaitu untuk menarik perhatian, kemudian memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Kemudian jenis-jenis media grafis yaitu seperti gambar atau foto, kemudian sketsa, yaitu berupa gambar sederhana atau graf kasar. Contoh lain yaitu diagram atau skema, yaitu berupa gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. Misalnya yaitu untuk mempelajari organisasi kehidupan dari sel sampai organisme. Kemudian ada bagan atau chart, di mana dia menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. Selain itu, bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari penyajian. Dalam bagan sering dijumpai bentuk grafis lain seperti gambar, kemudian diagram, kartun, atau lambang verbal. Selanjutnya yaitu ada grafik, yaitu berupa gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif, misalnya yaitu untuk mempelajari pertumbuhan. Yang kedua yaitu media proyeksi. Media proyeksi yang pertama yaitu meliputi transparansi OHP, merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Perangkat media transparansi meliputi perangkat lunak seperti overhead transparansi atau OHT dan perangkat kelas overhead projector.
Kemudian teknik pembuatan media transparansi yaitu pertama yaitu mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu. Yang kedua yaitu membuat sendiri secara manual. Yang selanjutnya yaitu ada film bingkai atau slide, yaitu film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Kemudian dalam satu paket itu berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus, sedangkan kelemahannya yaitu biaya produksi dan peralatannya lebih mahal serta kurang praktis untuk menjanjikan kebutuhan proyektor slide. Yang ketiga yaitu ada media audio seperti radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa penting dan juga baru. Kemudian radio juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Kemudian ada kaset audio. Jadi kaset audio di sini yang dibahas yaitu khususnya yang digunakan di sekolah. Keuntungannya yaitu merupakan media yang ekonomis karena biaya pengadaan dan perawatannya yang relatif murah. Selanjutnya yaitu ada media audio visual seperti media video, yaitu merupakan salah satu jenis media audio visual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, biasanya dikemas dalam bentuk VCD. Kemudian media komputer, media ini memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, kemudian gerak, suara, dan gambar, komputer itu juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Bahkan komputer juga yang disambung dengan internet dapat memberikan keleluasaan belajar, menembus ruang dan waktu, serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. Yang B yaitu ada karakteristik dari media pembelajaran. Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada media visual itu terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Untuk memberikan kesan penekanan, juga untuk membangun kemenarikan dan keterpaduan, bahkan dapat mempertinggi realisme dan menciptakan respon emosional diperlukan warna. Sementara tekstur itu digunakan untuk menimbulkan kesan kasar dan halus, juga untuk menambah penekanan sebagaimana halnya warna. Dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran, perlu diperhatikan beberapa prinsip agar media tersebut memberikan pengaruh efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dikemukakan oleh Arsyad tahun 1997, menyatakan simbol pesan visual hendaknya memiliki prinsip kesederhanaan, keterpaduan, dan penekanan. Yang pertama yaitu kesederhanaan, secara umum mengacu kepada sejumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan peserta didik menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual itu. Pesan atau informasi yang panjang dan rumit harus dibagi ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dipahami. Kata-kata harus memakai huruf yang sederhana dengan gaya huruf yang mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam suatu tampilan atau serangkaian tampilan visual. Yang kedua yaitu penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang ingin disajikan itu memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian peserta didik. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan, kemudian perspektif, dan warna atau ruang penerangan dapat memberikan unsur penting. Yang terakhir yaitu keterpaduan. Keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi bersama-sama. Elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Misalnya yaitu jika kita menginformasikan tentang guru yang sedang mengajar di kelas, maka elemen-elemen yang terkandung di dalam informasi itu harus ada, seperti guru itu sendiri, kemudian siswa, bangku, papan tulis, kemudian media, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi jenis dan karakteristik media pembelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.